Pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pendidik Ya, sekalian selamat dimanapun pagi. berada, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena hari ini kita bersama-sama bisa bergabung dalam streaming MPK bersama dengan Bara Ministry dalam Walking with God, dan kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari tokoh ya pendidikan, yaitu Bapak Tommy ya Tilaar, yang kita bersama-sama akan mendengarkan bagaimana beliau di dalam pelayanan, dan juga beliau juga adalah seorang pengurus MPKW Sulawesi Tengah, dan saat ini menjabat sebagai pengawas daripada Majelis Pendidikan Kristen wilayah Sulawesi Tengah. Untuk itu kita akan berdoa sebelum kita memulai akan acara ini. Bapak, kami bersyukur karena hari ini Tuhan Engkau sudah mengirimkan hamba-Mu Bapak Tommy Tilaar di dalam persiapan untuk bersaksi bersama dengan kami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk acara Walking with God ini boleh sungguh bisa diberkati Tuhan melalui kesaksian daripada tokoh-tokoh pendidikan yang sudah mengabdi bahkan puluhan tahun mereka dalam pelayanan mereka, baik sebagai dosen maupun juga sebagai guru Tuhan, dan juga sebagai pengurus Majelis Pendidikan Kristen. Bapak, kami menyerahkan waktu ini, kiranya Tuhan memberkati untuk pelayanan daripada hamba-Mu dan juga bersama dengan Bapak Tommy Tilaar. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Amin. untuk kesediaan waktu dari Profesor Bapak Tommy M. Tilaar, dan kami bersyukur hari ini bisa bersama-sama, kami bisa berbincang-bincang, dan juga kami berharap bahwa apa yang kami dengarkan nanti bisa menjadi berkat bagi setiap orang, para pendidik dan generasi penerus yang ada di dunia pendidikan ya. Pak Tommy, apa kabar Pak? Nah, Sehat selalu ya? sehat. Ya, amin. Pak, di dalam pelayanan Bapak, apa yang menjadi pendorong utama Bapak memilih terjun dalam pelayanan di bidang pendidikan? Bahkan Bapak juga menjadi dosen ya selama puluhan tahun, dan juga sekarang sebenarnya sudah masa pensiun ya Pak. Apa sebenarnya yang menjadi pendorong utama untuk Bapak terpanggil di dalam dunia pendidikan Kristen? Iya, yang menjadi pendorong utama di dalam kependidikan ini, utamanya kependidikan Kristen, karena tulisan kami itu pernah kami sampaikan bahwa eh, papi kami sama dengan Alex pada waktu kepengurusan MPK sebagai apa namanya guru tamatan eh, IKIP eh, Universitas Indonesia pada waktu itu suaminya Marta Tilaar gitu. Jadi sungguh memang bagus sekali di dalam kehidupan kami keluarga bahwa 5 orang laki-laki itu menjadi dosen yang betul-betul menelorkan atau apa yang sudah disampaikan oleh papi kami sebagai guru, sebagai penilik sekolah yang dibawa oleh eh, pendeta Kawenian mengikuti pendidikan guru di Tomohon pada waktu itu, pada pada tahun 1929 atau 30. Kemudian dia bisa menamatkan eh, sekolah, kemudian sekolah guru, kemudian dia mengarang lagu Kerajaan Allah Datanglah dan Ibu-ibu Tuhan ingat wajibmu. Dan ini sangat populer sekali di Gereja Masih Injili Minahasa karena dia berdiri sendiri pada 30 September tahun 1934. Dia menyampaikan itu kepada kami anak-anak supaya apa namanya di dalam pelayananmu betul-betul bisa menjadi guru di dalam kependidikan eh,
utamanya kependidikan Kristen yang ada di Indonesia. Begitu. Ya. Jadi Bapak sendiri memang adalah dari latar belakang keluarga pendidik ya. Jadi Iya, saya melihat ada buku yang Bapak juga kirimkan ke saya itu Kilala Tilaar ini iya, siapa Pak? Kerajaan Allah iya, Datanglah ini. Yang buku yang Bapak iya. kirimkan itu. Jadi dia adalah ayah kami dan menjadi pertanyaan kami adalah pada waktu itu, pada waktu kecil, eh, kami itu kok tiga-tiga tiga orang laki-laki yang bisa menamatkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Kemudian dua orang laki-laki itu menamatkan dirinya di Universitas Indonesia. Pada tahun 60-an sampai 70-an itu adalah pertanyaan yang perlu dijawab bahwa ini adalah karunia Tuhan, bahwa anak-anakku bisa mengikuti sekolah atau pendidikan di perguruan tinggi yang bagus di Indonesia dan bisa menamatkan ini adalah satu latar belakang yang sangat luar biasa dan saya misalnya eh, mengikuti pendidikan Kristen di sejak sekolah dasar, sekolah rakyat, dan sampai dengan eh, sekolah menengah pertama gitu. Jadi Ya. ini yang mendorong bagi kita sekalian mencintai bidang pendidikan sejak tahun 60-an sampai dengan saat ini gitu. Ya. Nah, Terima gitu kasih Pak kira-kira. Tommy untuk Nah, penjelasannya. Dan sekarang saya sudah tahu bahwa buku ini, ya karena waktu dikirim tidak kasih tahu Pak bahwa itu adalah ayah Anda daripada Pak oh Tommy ya. iya, Terima kasih luar biasa. Saya belum iya, dapat bukunya karena hanya baru kirim covernya saja. Tapi saya percaya bahwa isinya itu sangat luar biasa. Nanti ke depan mungkin kalau bertemu dengan Pak iya, Tommy, saya bisa mendapatkan buku ya untuk bisa dibaca. Berikut adalah iya. ada pertanyaan Pak, apakah yang paling kira-kira menyentuh Pak pada waktu Bapak melayani Tuhan? Ya, saya belum tahu sudah berapa tahun Pak, kira-kira berapa puluh tahun nih Bapak melayani di bidang pendidikan Kristen. Nah, Apa yang paling menyentuh dalam pelayanan ini? iya, iya. Jadi yang paling menyentuh itu adalah kasih dan damai sejahtera. Dan ini saya masih menciptakan grup sampai sekarang itu masih aktif sekali di dalam pendidikan Kristen di mana menggunakan kasih dan damai sejahtera. Inilah yang saya gunakan dalam pelayanan bidang pendidikan Kristen saat eh, tahun 60-an sampai dengan sekarang ini. Jadi saya masih mendidik, memberikan mata kuliah kepada calon-calon pendeta di tiga sekolah pendidikan, sekolah tinggi teologi yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Dan ini adalah penting sekali bagi mereka anak-anak muda yang memberikan perhatian terhadap pengembangan pendidikan Kristen di Indonesia. Indonesia. Ya, Begitu. ya. Jadi ternyata Bapak belum pensiun ya Pak. Saya kira udah pensiun, tapi secara struktur mungkin sudah pensiun, tapi secara fungsi Bapak masih ternyata mengajar bahkan di sekolah tiga sekolah Alkitab yang ada Iya, di sekolah teologi yang ada di Palu ya. Dan Bapak adalah seorang inspirator bagi saya juga ya, karena saya banyak sekali mendapat ilmu iya, dalam eh, ketika sharing-sharing dan berdiskusi dengan Pak Tommy ya, atau Prof. Tommy. Untuk berikut kira-kira momen yang terindah Pak. Jadi intervensi Tuhan di dalam pada saat dalam pelayanan apa momen di mana ada mungkin yang Bapak lihat ini yang paling menyentuh dan terindah di dalam intervensi Tuhan dalam pelayanan dan pelayanan khususnya di Majelis Pendidikan Kristen Pak. iya. Karena sebelumnya Pak Tommy adalah ketua Ini ya, ketua penting Majelis sekali. Pendidikan Kristen.
karena apa namanya, bagi guru-guru Kristen di dalam pelayanannya sangat luar biasa, karena misalnya saya diminta oleh eh, perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, dan pada tahun 1983 saya mengiyakan. Sebenarnya saya dipindah ke Papua, tetapi saya berpikir bagaimana intervensi Tuhan di dalam hidup dan pelayananku. Dan saya berdoa pada waktu itu, diminta oleh Tuhan bahwa di tempat kamu berada, disitulah pelayanan yang dapat Anda berikan, apalagi sebagai guru-guru Kristen dan yang masih non-PNS bisa menjadi PNS dan bisa melayani para mahasiswa, dan pendapatmu adalah yang sangat positif adalah sikap dan karaktermu yang betul-betul memang dapat dijadikan contoh bagi pengembangan pendidikan, utamanya pendidikan Kristen yang ada di Indonesia atau di dunia sekarang ini. Karena saya juga melakukan kerjasama dengan Jepang, dengan Jerman, dengan Amerika, dan Australia, kecuali Afrika yang belum pernah saya melayani gitu. Itu adalah yang terindah, momen yang terindah yang membawa kami atau kami kakak adik di dalam pelayanan saat yang lalu sampai dengan hari ini. Demikian kira-kira Terima kasih Pak jawaban Tommy. yang ya untuk kesaksiannya berikan. Bagaimana Tuhan bekerja ya. Ternyata Bapak juga go Terima internasional ya. Jadi bukan hanya di Indonesia, tetapi nama Tilaar ini, nama besar Tilaar ya, ini adalah juga sampai ke go internasional ya, di daerah beberapa negara yang tadi Bapak sebutkan. Bapak selama melayani, apakah tantangan terberat yang Pak Tommy alami dalam bentuk apapun, bagaimana Tuhan menyertai Pak Tommy di dalam tantangan dan situasi yang dihadapi pada saat dalam masa aktif melayani di pendidikan Kristen, Pak? Oh iya, selama melayani ini, tantangan yang terberat yang dialami oleh kami sekalian, kakak beradik, adalah apakah bentuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ternyata ini adalah satu campur tangan Tuhan di dalam pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional yang saya jalankan sekarang ini. Sama seperti kakak-kakak saya, mereka itu memberikan contoh kepada bagaimana pengembangan pendidikan vokasi di dalam kehidupanmu. Begitu juga di dalam pendidikan akademik, misalnya S1, S2, dan S3, kemudian pendidikan profesional, semuanya sudah saya jalankan di universitas ini, dan saya sudah lakukan itu sejak tahun 1983. Kemudian S1, S2, dan S3 itu pada tahun 1993, dan pendidikan profesional saya sudah jalankan itu sejak tahun 2018. Nah, ini adalah sesuatu yang paling sekali berpengaruh di dalam kehidupanku, karena saya menjadi direktur, menjadi wakil-wakil rektor sampai 2 kali, dan menjadi penguji bagi para
para ahli yang sudah mengikuti ini. Dan tantangan ini adalah bagaimana jalur pendidikan dapat dijalankan sesuai dengan penyertaan Tuhan. Amin, amin. Itu Ya, puji kira-kira Tuhan ya. yang dapat Tadi saya ternyata sampaikan. sejarah Pak Tommy Sehingga ini di panjang ya. dalam closing statement, lakukan perubahan saat ini Ya, dan sesuai dengan petunjuk ya. Tuhan. Jadi lakukan perubahan saat ini Itulah yang saya sesuai dapat dengan jawab. penyertaan Tuhan ya. Jadi lakukan perubahan ya. Jadi itu saya sangat terinspirasi karena Pak Tommy ini ya, usianya Bapak ini sudah benar-benar usia bahagia yang benar-benar dapat bonus dari Tuhan, bahkan bisa mengajar ya, masih bisa mengajar. Untuk itu Bapak Ibu, kita sudah selesai di akhir acara ini. Jadi tadi closing statement dari Pak Tommy sudah langsung juga diberikan, yaitu kita harus mampu atau bisa berbuat, melakukan perubahan ya, melakukan perubahan, dan dimanapun kita berada itu, di kota manapun, seperti Bapak bilang Bapak di Papua, Bapak juga berdampak, Bapak di Palu, Bapak juga berdampak, bahkan sampai saat ini ya, di usia bahagia ini saya melihat Pak Tommy tambah bahagia, tambah awet muda, dan juga tetap masih aktif mengajar. Ini satu satu yang motivasi ya bagi teman-teman saya yang saat ini juga, mereka banyak yang udah usia Bapak itu terbaring tempat tidur, ya lagi sakit. Mereka juga banyak yang putus semangat, patah semangat ya. Tapi melalui kesaksian Pak Tommy ini, mari kita melihat bahwa Tuhan masih mau memakai kita walaupun di dalam usia bahagia. Begitu ya Pak, kira-kira Pak Tommy. Ya, terima kasih Pak Tommy. Tuhan Yesus Ya, memberkati. Kita akan mengakhiri terima acara dari Walking with kasih. God pada pagi hari ini dan menjelang siang hari ya di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Dan kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita dan juga mengasihi hambanya Pak Tommy. Saya akan berdoa untuk Bapak Tommy, Bapak Profesor Tommy A.M. Tilaar, dan kita akan bersama-sama juga mengakhiri acara Walking with God melalui kesaksian daripada hambanya hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur hari ini dan kami akan mendoakan bagi Pak Tommy, Bapak Profesor Tommy Tilaar. Kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi keluarga ini. Tuhan memakai mereka dari generasi ke generasi, bahkan juga bukan hanya Pak Tommy sendiri. Kakak beradik mereka ada berlima terjun dalam dunia pendidikan dan mereka membawa dampak yang luar biasa bagi Indonesia. Bahkan juga mereka bersaksi, mereka juga menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di dunia internasional di dalam membawa pendidikan Indonesia, juga bekerja sama dengan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan di dunia lain. Bapak, kami mohon supaya Tuhan bagi kami juga belajar bahwa kami harus terus maju, melakukan perubahan, melakukan sesuatu bagi tempat di mana kami berada. Biar sungguh wilayah di mana kami berada yang Tuhan tempatkan, kami juga bisa berarti berdampak seperti yang dilakukan oleh hamba-Mu Bapak Tommy. Bapak, kami bersyukur hari ini untuk Bapak Tommy Tilaar yang sudah bersaksi bagi kami. Melalui kesaksian ini biar sungguh didengar oleh banyak para pendidik untuk terus mau belajar, bukan hanya um, uh, bukan hanya pada saat ini kami belajar Tuhan dan juga merasa sudah cukup, tetapi kami terus seumur hidup belajar dan terus berdampak, terus juga bisa mendidik, mengajar, walaupun di dalam usia bahagia, bahkan sudah masa usia emeritus, masih Tuhan memakai hamba-Mu ini. Bapak, kami bersyukur, terima kasih, kami serahkan Tuhan. Dan untuk acara Walking with God ini, kami percaya bahwa Tuhan sudah menyertai hampir setahun berjalan di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami dan para staf yang membantu di belakang layar. Kami juga berdoa bagi mereka. Terus Tuhan tambahkan hikmat, ide kreatif bagi mereka supaya acara ini boleh sungguh bisa terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Allah Roh Kudus yang terus menolong kami, menopang kami. Dan Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi Pak Tommy, juga bagi setiap kami ya Tuhan, untuk bisa berkarya dan kami bisa menjalankan amanat agung-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Profesor Tommy Terima Tilaar. Terima kasih untuk kasih. kesaksian yang indah dan luar Tuhan biasa, yang menyertai kita menginspirasi dan sekalian. memotivasi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ya.